Sakti, silakan duduk. Udah duduk. Tadi kesini naik apa? Bandung lagi mendung banget nih. Untung nggak kehujanan ya? Juga Mas Amir, terima kasih. Tadi saya sempat neduh dulu di daerah Taman Sari, tapi untungnya cuma gerimis tipis, jadi bisa langsung lanjut ke sini. Aman kok Mas Amir. Oke, bagus lah. Saya udah lihat CV kamu. Kamu tuh dari Unisba ya? Saya beberapa kali interview lulusan sana dan biasanya secara karakter cukup kuat sih dalam kejujuran dan keamanahan. Nah, sebelumnya kita bahas teknis. Coba ceritakan sedikit tentang diri kamu yang nggak ada di CV. Baik Mas Amir, selain fokus di akademik, saya itu orangnya cukup detail dan suka dengan keteraturan. Di luar kampus, saya aktif di komunitas relawan pajak. Di sana, saya belajar bagaimana cara menghadapi orang dengan berbagai karakter saat membantu mereka lapor SPT. Dari situ, saya sadar kalau jadi akuntan itu nggak cuma bicara soal angka, tapi juga soal cara menjelaskan kepada orang yang memang kurang paham terhadap akuntansi itu sendiri. Menarik. Kamu bilang suka audit dan keuangan. Di perusahaan kami, kita lagi transisi penyesuaian beberapa akun terhadap PSAK terbaru. Misal PSAK 73 tentang sewa. Kamu paham betul kan pada dasarnya? Atau punya pengalaman baca-baca soal ini? Waktu saya skripsi sih dan magang kemarin, saya sempat pelajari PSAK 73 Mas Emir. Intinya kan sekarang hampir semua sewa harus diakui di neraca sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali yang jangka pendek atau nilainya rendah. Jadi nggak bisa lagi semuanya langsung diakui sebagai beban sewa di laporan laba rugi. Menurut saya juga ini penting buat transparansi leverage perusahaan itu sendiri. Wah, mantap. Berarti kamu update ya terhadap perkembangan Anda sekarang. Nah, kalau misalkan soal pajak, kamu tadi bilang ambil brevet A dan B. Di retail kita banyak urusan terhadap PPh 21, 23, dan PPN. Seberapa yakin kamu bisa handle rekonsiliasi fiskal kita? Saya sih cukup yakin Mas Emir. Di Unisba juga kami diajarkan detail soal tax planning juga. Saya kebetulan cukup paham kalau ada beda tetap dan beda waktu antara laporan komersial dan fiskal. Saya terbiasa teliti melihat mana biaya yang boleh dikurangkan dan mana yang tidak menurut aturan pajak, supaya nanti pas audit pajak kita nggak banyak kena denda. Oke, saya tes lagi kamu. Kalau tiba-tiba ada pengeluaran besar di pertengahan bulan tapi kwitansinya hilang atau bahkan belum dikasih oleh departemen terkait, sedangkan laporan harus segera diupdate, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Secara prinsip akuntansi, saya nggak akan input tanpa bukti yang valid. Langkah saya adalah koordinasi dulu nih ke departemen tersebut. Kalau mendesak, saya akan buat memo internal atau pengakuan beban sementara. Itu berdasarkan estimasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tetap saya kasih catatan sebagai pending item sampai bukti aslinya itu ada. Nah, saya nggak asal masukin angka juga tanpa dasar hukum yang jelas gitu Mas Emir. Bagus, berarti kamu teguh terhadap prosedur ya. Sekarang soal beban kerja, di sini kalau tanggal 25 sampai tanggal 5 bulan berikutnya itu biasanya masa kritis atau masa closing akhir bulan. Input ribuan faktur, rekonsiliasi bank, sampai kejar setoran pajak. Lalu gimana cara kamu tetap teliti di bawah tekanan? Saya tipe orang yang pakai to-do list dan skala prioritas Mas Emir. Jadi saya biasanya bagi pekerjaan. Jadi ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, dan seterusnya. Untuk menghindari human error pas lagi capek-capeknya. Nah, saya punya sistem self-checking juga. Jadi setelah input, saya nggak langsung pindahin tugas. Tapi saya cek ulang 5-10 menit untuk memastikan nggak ada yang salah input atau typo angka atau salah kamar akun. Oke, pernah punya pengalaman konflik nggak?
Misal, kamu menemukan kesalahan catatan senior atau rekan kerja. Cara kamu negurnya gimana biar nggak menyinggung tapi laporan tersebut tetap benar. Pernah sih Mas Emir, waktu magang saya cara saya bukan langsung nyindir atau nyalahin, tapi lebih ke konfirmasi. Saya biasanya bilang, Mas atau Mbak, saya agak bingung nih di bagian angka ini. Boleh tolong bantu jelasin gak dapatnya dari mana gitu. Soalnya pas saya hitung ulang, kok hasilnya beda ya. Dengan gitu mereka nggak merasa diserang atau langsung dituduh, tapi sadar kayak ada yang harus diperbaiki nih. Jawaban yang sangat dewasa. Terakhir Fatih, 2-3 tahun ke depan, kamu mau menjadi akuntan yang seperti apa di perusahaan ini? Jadi saya ingin jadi akuntan yang gak cuma jago input doang, tapi bisa kasih insight lewat analisis laporan keuangan. Saya ingin kontribusi juga, kasih saran efisiensi ke manajemen berdasarkan tren biaya yang saya catat. Jadi bukan cuma pencatatan sejarah, tapi juga mampu membantu rencana masa depan perusahaan. Luar biasa. Oke Fatih, saya rasa obrolan kita sudah cukup mendalam ya. Saya suka cara kamu memandang profesi ini. Untuk proses selanjutnya, tim kami akan menghubungi via email paling lambat 1 minggu setelah interview. Baik Mas Emir, terima kasih juga owner bisa langsung datang untuk mewawancarai saya, interview saya, dan berdiskusi untuk saya. Saya sangat antusias menanti kabar baiknya ya Mas Emir. Saya izin pamit. Jadi jalan ya. Jeruk.